I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan membahas materi mengenai kutipan, catatan kaki, daftar pustaka, dan plagiarisme. Materi pertama yang akan dibahas oleh saya, Siti Sahila Saskia, mengenai pertama yang perlu diketahui adalah definisi kutipan. Kutipan adalah pengulangan satu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama ketika ekspresi yang dikutip itu terkenal atau secara tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber yang asli dan ditandai oleh tanda kutip. Kutipan terbagi dalam 2 jenis, yaitu kutipan langsung. Kutipan yang dilakukan terhadap suatu kalimat secara apa adanya tanpa diubah sedikit pun disebut kutipan langsung. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah ide atau konsep orang lain yang dikutip dengan menggunakan kata-kata penulis atau peneliti itu sendiri. Adapun cara melakukan kutipan yang pertama, yaitu kutipan tidak langsung. Cara melakukan kutipan ini menggunakan redaksi dari penulis itu sendiri atau prafrasa. Yang kedua, mencantumkan sumber, nama penulis, tahun, dan halaman. Yang kedua adalah kutipan langsung. Cara melakukan kutipan langsung adalah jika kutipan 4 baris atau kurang, dikutip apa adanya, diintegrasikan ke dalam teks paparan penulis, jarak baris ke kutipan 2 spasi sesuai dengan jarak spasi paparan, dibubuhi tanda kutip, sertakan sumber kutipan di awal atau di akhir kutipan, yakni nama penulis, tahun terbit, dan halaman sumber. Jika berbahasa lain, asing maupun bahasa daerah, kutipan ditulis dimiringkan atau kursif. Jika ada kesalahan tik pada kutipan, tambahkan kata sik dalam kurung sik di kanan kata yang salah tadi. Jika ada bagian kalimat yang dihilangkan, ganti bagian itu dengan tanda titik sebanyak 3 buah jika yang dihilangkan itu ada di awal atau di tengah kutipan, dan 4 titik jika di bagian akhir kalimat. Jika ada penambahan komentar, tulis komentar tersebut di antara tanda kurung. Selanjutnya adalah pengutipan dalam karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang menyajikan isi berupa ilmu pengetahuan yang dikemas dalam format, sistematika, dan konvensi naskah tertentu, serta disampaikan dengan menggunakan bahasa yang resmi. Kemampuan menulis karya tulis ilmiah seseorang tidak hanya ditunjukkan dengan kemampuan mengelola gagasan atau ide dalam sarana tertulis, namun ditunjukkan pula dengan kemampuannya dalam menguasai konvensi naskah. Salah satu hal yang berkaitan dengan konvensi naskah adalah pengutipan. Karya tulis ilmiah memerlukan perujukan, penegasan, dan penguatan dari peneliti sebelumnya atau sumber-sumber yang memperkuat dan memperkaya penelitian. Untuk itu, perlu dilakukan pengutipan terhadap hasil penelitian sebelumnya dan sumber-sumber lain untuk mendukung penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengobjektifkan dan memperkaya materi penelitian di samping mencegah terjadinya plagiarisme. Ketika menetapkan pengutipan dengan sistem atau gaya tertentu, peneliti harus konsisten dengan sistem atau gaya tersebut. Walaupun penulis diperkenankan mengutip, bukan berarti tulisannya syarat dengan kutipan. Tulisan hasil penelitian haruslah merupakan hasil gagasan asli penulisnya, bukan kumpulan kutipan pendapat pihak lain. Jika akan mengutip, pertimbangkanlah jangan sering mengutip dengan cara langsung. Variasikan dengan cara tidak langsung. Kutipan seharusnya dapat mengembangkan gagasan penelitian. Mengutip merupakan pekerjaan yang dapat menunjukkan kredibilitas penulis. Oleh karena itu, mengutip harus dilakukan secara teliti, cermat, dan bertanggung jawab. Materi selanjutnya yaitu mengenai catatan kaki yang akan dibawakan oleh teman saya Revi Mariska, dan materi terakhir yang akan dibawakan oleh Cindy.
Baik, saya akan menjelaskan tentang catatan kaki. Jadi catatan kaki adalah catatan yang berada di bagian bawah halaman karya ilmiah yang berfungsi sebagai pencantuman identitas sumber rujukan dari pengutipan informasi di bagian badan teks atau badan paragraf. Nah, susunan dari catatan kaki ini ada nama pengarang, judul buku, nama penerbit, terbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Dan nama pengarang ini ditulis lengkap, tidak boleh dibalik, dan tanpa gelar akademik. Selain itu, judul bukunya masing-masing ditulis dengan huruf kapital, dicetak miring, di garis bawah, atau dicetak tebal. Dan selain itu juga, tanda baca yang digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam catatan kaki adalah koma. Nah, adapun aturan penulisan catatan kaki. Jadi, harus disediakan ruang atau tempat secukupnya pada kaki halaman tersebut sehingga margin di bawah tidak boleh lebih sempit dari 3 cm sesudah diketik baris terakhir dari catatan kaki. Nah, selanjutnya sesudah baris terakhir dari teks dalam jarak 3 spasi harus dibuat sebuah garis mulai dari margin kiri sepanjang 15 ketikan dengan huruf pika atau 18 ketikan dengan huruf dite. Nah, dalam jarak 2 spasi dari jenis tadi, dalam jarak 5-7 ketikan dari margin kiri nomor penunjukan, langsung sesudah nomor penunjukan setengah spasi ke bawah mulai diketik baris pertama dari catatan kaki. Nah, jarak antara baris dalam catatan kaki adalah spasi rapat. Sedangkan jarak antar catatan kaki pada halaman yang sama adalah 2 spasi. Dan terakhir, baris kedua dari tiap catatan kaki selalu dimulai dari margin kiri. Nah, selain itu adapun catatan kaki singkat. Nah, catatan kaki singkat merupakan catatan kaki yang dibuat lebih ringkas dalam penulisannya. Nah, catatan kaki singkat terdiri dari 3 macam, yaitu ibid atau ibidium yang berarti sebagai sama dengan di atas. Nah, pada macam ini menunjukkan bahwa catatan kaki sama dengan yang ada pada atasnya. Yang dalam penulisannya ditulis menggunakan huruf besar, diberi garis bawah, diikuti tanda titik dan koma selanjutnya pada nomor halaman. Selanjutnya ada opcit atau opera citato yang berarti dalam karya yang telah dikutip. Nah, penulisannya ini dipergunakan untuk menunjukkan bahwa catatan kaki tersebut pernah dikutip serta disisipin catatan kaki yang lain yang berasal dari sumber lain. Penulisannya itu nama pengarang, opcit, nomor halaman. Yang ketiga, locit atau lococitato yang berarti tempat yang telah dikutip. Saya akan melanjutkan materinya. Yang ketiga itu adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah kumpulan referensi yang harus dicantumkan dalam menyusun suatu karya ilmiah. Sumber tersebut seperti buku, jurnal, artikel maupun berita. Daftar pustaka biasanya diletakkan di bagian paling akhir halaman setelah seluruh karya ilmiah selesai tersusun. Daftar pustaka berbeda dengan catatan kaki. Pasalnya, daftar pustaka disusun untuk memberitahu sumber-sumber yang telah digunakan untuk penelitian. Selain itu, cara penulisan daftar pustaka dan catatan kaki berbeda aturan, meskipun sama-sama untuk menunjukkan sumber. Adapun unsur-unsur daftar pustaka yang dimana meliputi nama pengarang, tahun terbit, judul buku, kota, dan nama penerbit. Yang pertama adalah nama pengarang. Penulisan nama pengarang harus ditulis secara lengkap tanpa penyingkatan. Kemudian penulisannya juga harus diawali nama akhir atau belakang yang diikuti tanda koma, lalu baru diikuti dengan nama depan. Namun dalam penulisan nama pengarang ada beberapa perbedaan tergantung jumlah pengarangnya. Yang kedua adalah tahun terbit. Selanjutnya, penulisan tahun terbit ini dari buku yang telah diambil sebagai referensi, yang dimana kita harus memperhatikan tahun terbitnya, yang dimana harus dicantumkan itu tahun cetakan terakhir agar lebih aman. Yang ketiga adalah judul buku. Bagian berikut ini judul buku
judul buku harus ditulis secara lengkap dengan huruf miring atau italik setelah tahun terbit. Kemudian kota dan nama penerbit. Kita harus menyertakan juga kota sekaligus nama penerbitan yang mencetak buku tersebut. Namun pada awal penulisan masukkan nama kota terlebih dahulu, baru selanjutnya tanda titik dan disusul oleh nama penerbit. Adapun selanjutnya itu cara-cara penulisan daftar pustaka. Secara umum daftar pustaka ditulis menggunakan urutan berikut. Ini yang pertama nama penulis, tahun terbit, judul buku atau artikel yang dirujuk. Yang keempat nama penerbit, tempat terbit dan keterangan terbitan. Yang dimana pertama adalah nama penulis. Nama penulis dicantumkan paling awal dimulai dari nama belakang, nama belakang atau nama keluarga, lalu diikuti tanda koma. Setelah itu cantumkan nama tengah jika ada dan nama belakang penulis. Yang kedua tahun terbit. Setelah nama penulis, hal selanjutnya yang perlu dicantumkan adalah tahun terbit tulisan. Tahun terbit buku dapat dilihat di halaman awal setelah halaman judul. Sementara itu tahun terbit artikel jurnal dan makalah biasanya tercantum pada header di bagian atas. Yang ketiga adalah judul buku atau artikel yang dirujuk. Unsur selanjutnya yaitu judul tulisan. Tulisan judul harus secara lengkap sesuai dengan yang tertera pada sumber, baik berupa buku, artikel, jurnal, makalah ataupun sumber-sumber lainnya. Yang keempat adalah nama penerbit. Selain mencantumkan judul tulisan, cantumkan juga pihak yang menerbitkan tulisan tersebut. Nama penerbit buku biasanya tertulis di sampul depan, belakang, ataupun di halaman yang sama dengan informasi tahun terbitnya. Yang kelima adalah tahun terbit keterangan terbitan. Bagian akhir di penulisan daftar pustaka adalah keterangan penerbitan. Keterangan ini dapat berupa tempat terbit maupun keterangan lainnya. Adapun materi terakhir yaitu plagiarisme, yang dimana plagiarisme dari bahasa Inggris plagaris atau plagiat dari Belanda, kadang-kadang juga disebut sebagai penjiplakan, adalah pengambilan karangan pendapat atau sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan dan pendapatnya sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindakan pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Selain itu, pelaku plagiat disebut sebagai plagiator. Singkat kata, plagiat adalah pencurian karangan milik orang lain. Dapat juga diartikan sebagai pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya yang dimana ia adalah milik orang lain kemudian dijadikan menjadi seolah-olah itu adalah miliknya sendiri. Plagiarisme juga tidak mengacu kepada hasil karya tulis saja, melainkan juga hasil karya musik, desain, dan lain-lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.